Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selama saya berkecimpung atau mengikuti kegiatan holistic brain environment, memang ada beberapa perbedaan yang kami lihat. Yang pertama adalah metode ini memang benar-benar memanfaatkan secara optimal fungsi otak yang selama ini mungkin tidak pernah dikaji, tidak pernah juga dimanfaatkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim UGM bersama Pak Cahya, memang otak jika dioptimalkan akan mempunyai kemampuan yang luar biasa. Nah, perbedaan dengan metode yang lain, kalau di hobi ini lebih menekankan kepada bagaimana anak didik, siswa, santri itu bisa menggambarkan apa yang mereka lihat. Di awal kita memang menggambarkan kata benda, tetapi pada saat ke Al-Quran, maka mereka harus betul-betul memotret apa huruf-huruf ya, baik yang Arab maupun terjemahannya dengan perkata. Kalau kita liput itu kan kalau kita melihat real itu kan sama membaca seperti terjemahannya, itu bedanya di mana sih? Beda apanya, Pak? Anak menyebutkan kul katakanlah ini kan, tapi itu bedanya ada di mana? Sebenarnya yang ada di otak sang anak itu perbedaannya ada di mana? Kalau di hobi mereka kan begitu sudah menggambarkan satu kata dalam Al-Quran, misalnya kul katakanlah, mereka sudah melekat di situ sehingga begitu apa keluar itu tulisan keluar, dan jadi memindahkan, menyimpan kalau secara keseluruhan tulisan Arab itu atau mushaf di dalam Al-Quran, sehingga begitu nanti ketemu di An-Nas ada kul, Al-Falaq, terus nanti juga Al-Ikhlas, mesti sama. A'udzu mesti nanti berlindung, illa kecuali dan seterusnya, sehingga sebenarnya dengan pola metodologi dengan menggambarkan ini akan mempermudah anak-anak untuk bisa tahu artinya, memahami makna dari Al-Quran itu, sehingga perilaku mereka juga nanti berperilaku sesuai dengan Al-Quran. Itu keluar di otaknya, Pak ya? Jadi betul-betul keluar seperti membaca di otak itu ya? Yang dialami oleh siswa didik kami ya, mereka menconteknya yang sudah ada di otak, dibuktikan dengan mereka begitu suruh nulis ayat, ya mereka bisa sesuai dengan yang di Al-Quran, artinya juga begitu. Bukan mencontek di Al-Qurannya, tapi yang sudah masuk di dalam otaknya. Pengaruh dengan sifat bagaimana? Apa dia bisa menggambarkan arti Al-Quran itu dengan cerita, terus bisa membentuk karakter atau gimana? Pertama, selama ini mungkin anak-anak baca, pahamlah Al-Qurannya, oke. Tetapi kalau tidak tahu artinya, mereka akan kebingungan juga. Karena ini kan tidak dilahirkan di Arab di Indonesia. Nah, dengan metode hobi, mereka paham artinya, mereka tahu maknanya, maka akan berperilaku seperti di Al-Quran. Sudah banyak contoh mungkin anak-anak yang belajar hobi, mereka tahu bagaimana sholat tidak lalai dalam sholatnya, bagaimana dia memberi makan anak yatim, tidak menghardik dan seterusnya. Rata-rata yang ikut hobi mungkin dengan yang selama ini banyak bermain gadget, mereka akan mulai terkurangi, mereka sudah senang untuk membaca Al-Quran, terjemah dan memahaminya. Apa muncul cerita, Pak, di otaknya itu ya? Akan memunculkan cerita, misalnya di surat An-Nas dia akan bercerita bagaimana tentang kekuasaan Allah, keesaan Allah, juga di Al-Ikhlas, sampai nanti ke yang terakhir tentang cerita pasukan gajah di surat Al-Fil dan seterusnya. Mereka sudah mampu karena tahu dan mereka bisa menceritakan apa yang ada di otaknya itu dengan bahasa mereka sendiri. Oke, makasih, Pak ya. Siap. Sama artinya. Surat An-Nas ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri dari kejahatan waswasil bisikan setan al-khannas yang bersembunyi. Ayat 3. Al-Falaq ayat 3. Al-Falaq ayat 3? Ya. Ayo. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri dan dari kejahatan ghasiqin malam idza waqab apabila telah gelap gulita. Ulangi, Pak. Al-Ahzab ayat 5. Di lehernya belum terdapat tali dari sabit yang berlintas. Terjemahan surat Al-Ahzab ayat 2.
tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Terjemahan surat Al-Falaq ayat 5. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Terjemahan surat An-Nas ayat 4. Dan dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Al-Bayyinah, sama terjemahnya ya dulu, ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kama tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Kama tafarraqal dan tidak ada alati orang-orang yang utul kitaba ahli kitab illa melainkan min ba'di ma sampai datang kepada mereka asbumul bayyinah, bukti yang nyata. Ya. Sekarang Al-Qadr ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wama Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri pada malam Lailatul Qadri itu khairum lebih baik min daripada 1000 alfi syahr. Al-Lail ayat 8. Al-Lail 8 sama. Wa amma man iyata Lama mandirilah. wa amma man bahila wastagna wa amma man dan adapun orang yang bahila pikir wastagna merasa dirinya cukup. Terjemahan Al-Lail ayat 3. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sekarang masih Al-Lail ayat 1. Terjemahnya. Demi malam apabila telah tercipta. Jadi kalau misalnya saya disuruh memanggil surat Al-Bayyinah atau Al-Qadr, di situ harus mengeluarkan folder terlebih dahulu. Setelah menemukan folder baru kita tarik lalu keluar. Terus dibaca. Iya. Oke, terima kasih.